Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Husain dengan NIM 21073106 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai materi sistem kemudi. Apa itu sistem kemudi? Sistem kemudi adalah merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk membelokkan mobil sesuai dengan keinginan pengemudi dengan sudut, derajat belok yang diinginkan, dan radius yang dihasilkan. Pada steering wheel digunakan pengemudi untuk menggerakkan sistem kemudi dengan cara diputar ke kiri atau ke kanan. Jenis-jenis kemudi mobil. Yang pertama, mobil sistem kemudi manual. Ini adalah sistem kemudi pertama yang digunakan untuk menggerakkan roda mobil saat dikendarai. Sistem ini hanya menggunakan komponen yang disusun berhubungan. Sistem kerjanya sederhana dan mudah dipahami. Sayangnya, sistem kemudi manual membuat kita harus mengeluarkan ekstra tenaga. Pasalnya, cara kerja sistem kemudi ini masih secara manual. Ini yang membuat pengemudi lebih cepat lelah saat mengemudi karena membutuhkan tenaga yang besar. Yang kedua, click to add title. Sistem kemudi power steering. Sistem kemudi power steering sudah banyak digunakan pada mobil-mobil modern. Sistem kemudi ini menggunakan dorongan dari minyak atau oli power steering. Kemudian oli ini dipompa oleh fan pump, sementara fan pump akan bergerak dan bekerja saat mesin mobil sudah hidup. Cara kerja fan pump adalah dengan putaran bel. Beberapa mobil yang sudah menggunakan teknologi ESP atau Electronic Power Steering menggunakan motor listrik. Kelebihan dari power steering adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi daya pengemudi atau disebut dengan steering effort. Pengemudian mobil menjadi lebih stabil dan akurat. Tenaga yang perlu dikeluarkan pengemudi tidak terlalu banyak sehingga tidak dapat lelah saat mengemudi. Cara kerja sistem kemudi mobil. Cara kerja sistem kemudi cukup mudah dipahami. Saat roda kemudi atau setir diputar, steering manshaft akan meneruskan tenaga putar ke steering gear. Kemudian tenaga putar akan diperbesar untuk mendapatkan momen yang lebih besar agar roda bisa bergerak. Komponen sistem kemudi manual. Yang pertama, steering wheel. Ini adalah roda kemudi yang berada di dalam kabin. Sering juga disebut steer. Komponen ini berhubungan langsung dengan kemudi. Fungsinya sebagai komponen awal dalam sistem kemudi yang bisa memudahkan pengemudi membelokkan posisi roda depan. Yang kedua, sistem kolom. Steering column ini terpasang pada bodi mobil menggunakan bracket kolom dengan tipe breakaway. Steering column bisa bergeser naik dan turun. Ini juga komponen yang berfungsi mekanis menyerap energi berupa gaya dorong kemudi saat terjadi tabrakan. Selanjutnya, yang ketiga, steering gearbox. Fungsi steering gearbox juga untuk menggerakkan roda depan. Selain itu, komponen ini berfungsi juga sebagai gigi reduksi agar bisa meningkatkan momen. Jadi pengemudi menjadi lebih ringan. Biasanya perbandingan steering gear atau reduksi ini sekitar 18:20:1. Komponen yang keempat, steering linkage. Komponen steering linkage terdiri dari rod dan arm. Fungsinya adalah meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Yang lima, ball joint. Komponen berikutnya adalah ball joint. Seperti namanya, komponen ini adalah sendi atau sambungan antar komponen. Fungsi dari komponen ball joint ini adalah agar menggerakkan sambungan bisa lebih bebas dan distribusi. Digerakkan semakin halus, bisa dibilang komponen ini juga jadi sumbu untuk mengubah arah sudut roda. Bentuknya seperti bola supaya lebih fleksibel ketika mengubah ke berbagai arah. Ball joint ini harus dilumasi secara baik karena sering berubah arah dan bergesekan dengan komponen saat digunakan. Selain itu, karet penutupnya juga perlu dicek sesekali. Semakin sering menghantam lubang jalan dengan kecepatan tinggi, ball joint bisa cepat rusak. Kalau ada kerusakan ball joint, coba periksa menggunakan dongkrak roda lalu gerakkan ke arah vertikal. Kalau ada goyangan
segera datangi bengkel terdekat periksa lebih lanjut. Komponen yang keenam yaitu dashboard. Komponen sistem kemudi berikutnya adalah dashboard. Komponen ini berfungsi melindungi komponen rack dari kotoran, baik debu atau kotoran lainnya. Komponen ini dibuat dari material karet yang lentur, jadi bisa mengikuti gerak rack shaft. Yang ketujuh, T-rod end. T-rod end ini berfungsi sebagai batang penerus supaya bisa mengarahkan sudut roda sesuai kemudi. Saat komponen ini rusak, arah dari roda kemudi tidak akan sampai ke roda, jadi sebaiknya periksa T-rod end secara berkala. Cara mengeceknya hampir sama dengan mengecek ball joint. Dongkrak roda lalu digerakkan secara horizontal. Kalau ada gerakan bebas, berarti ada masalah pada T-rod end. Komponen yang ke-8 adalah steering house. Steering house atau rumah setir berfungsi mengubah gerakan dari kemudi menjadi vertikal. Dengan adanya komponen ini, ban bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Komponen ini punya peraturan gerak bebas kemudi untuk melihat akurasi berkendara. Kalau gerak bebasnya terlalu sedikit, putaran kemudi akan terasa berat. Sementara kalau terlalu banyak, ini bisa menjadi pertanda steering house aus. Cara memperbaikinya adalah dengan mengatur ulang gerak bebas kemudi. Itu tadi pembahasan tentang sistem kemudi, mulai dari jenis sistem kemudi, cara kerja sistem kemudi, sampai dengan komponen-komponen sistem kemudi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.